Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita boleh ada lagi pada hari ini. Hari di mana kita semua sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebuah perayaan yang tidaklah baru atau bukan hal yang asing bagi saya dan saudara. Karena perayaan tentang kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah perayaan yang sudah berulang kali kita laksanakan. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa tentang perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa yang setelah mengalami peristiwa penyaliban, kemudian dia dikuburkan, dan setelah itu dia bangkit dari antara orang mati. Dan firman Allah katakan hampir kurang lebih 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya agar supaya murid-muridnya memastikan dan mengetahui, menyadari bahwa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati adalah sebuah peristiwa yang terjadi sesuai dengan pernyataan atau perkataan ketika Yesus masih hidup di dunia. Atau dengan kata lain sebelum bangkit dari antara orang mati. Nah, kita tentu akan coba bertanya apa makna di balik peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, tentu makna tentang kenaikan Kristus Yesus ke surga adalah sebuah makna yang sangat penting bagi iman kita selaku orang yang percaya. Kenapa penting makna tentang kenaikan Kristus ke surga? Karena kalau kemudian kita coba mengurutkannya, maka kita coba perhatikan begini. Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Bapak Ibu tentu tahu kepada siapa saja Yesus menampakkan dirinya. Ada yang perjalanan ke Emmaus, ada yang dalam kelompok kecil murid-murid Yesus tanpa Thomas, ada yang kemudian keseluruhan kepada murid-muridnya, ada yang kesekian banyak orang Yesus menampakkan diri. Jadi menampakkan diri Yesus setelah bangkit bukan peristiwa yang kepada satu orang, kepada dua orang. Tetapi dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, Yesus coba untuk tampil di sana. Menariknya adalah ketika Yesus menampakkan diri, maka tidak secara spontan baik murid-murid atau yang lain langsung tahu itu Yesus. Tetapi selalu contoh saja ketika Yesus menampakkan diri dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka tidak tahu yang berjalan adalah Yesus bersama dengan mereka. Dan ini satu contoh kasus dari sekian banyak contoh kasus di mana mereka tidak mengerti. Memang ada sebagian yang langsung tahu. Tapi keraguan-raguan tentang pribadi Yesus yang sedang hadir di tengah-tengah mereka adalah sesuatu yang nyata bagi mereka. Sehingga makna penting dari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati sampai ketika Kristus naik ke surga, kita memperhatikannya adalah bahwa Yesus sedang ingin agar meneguhkan semua pernyataan Yesus sebelum terjadi peristiwa, baik penderitaan, baik kematian, baik kebangkitan sampai kenaikan. Yesus ingin meneguhkan semua orang bahwa pernyataan Yesus sebelum terjadi semua peristiwa adalah akan terjadi dan benar akan terjadi. Yang kedua bahwa Yesus ingin mengingatkan kepada murid-muridnya, tetapi Yesus juga ingin menguatkan hati murid-muridnya. Jadi ada dua hal. Yang pertama Yesus ingin mengingatkan mereka terkait dengan apa yang pernah Yesus sampaikan. Mereka lupanya banyak lupa. Mereka banyaknya tidak ingat. Apakah faktor karena kecewa? Apa karena faktor karena mereka kehilangan harapan?
Apakah karena faktor terlalu ada tekanan? Tentu bagian-bagian itu sama mirip dengan saya dan saudara juga. Mungkin kadang-kala kita bisa lupa tentang apa yang telah firman Allah katakan. Karena faktor persoalan, karena faktor tekanan, karena faktor tantangan. Dan kadang-kala kita lupa tentang Yesus. Sehingga ada istilah mengatakan bahwa sekian mujizat yang Tuhan telah buat, kita lupa dengan satu peristiwa yang kadang kita menganggap tidak ada jawaban Tuhan. Bahkan ada istilah keren, panas setahun dihapuskan dengan hujan sehari. Kadang kita juga bisa sama dengan murid-muridnya. Mereka sudah jalan sama-sama dengan Yesus. Ada banyak mujizat demi mujizat. Murid-murid saksikan bagaimana Yesus melakukannya. Di tengah mereka ditekan, Yesus hadir sebagai pahlawan yang sejati. Saat mereka kekurangan, Yesus melakukan mujizat. Saat ada orang yang mati, sakit, dan macam-macam, Yesus mampu melakukan sesuatu di depan murid-muridnya. Tapi peristiwa ketika Yesus disiksa, peristiwa ketika Yesus mati, peristiwa ketika Yesus dikuburkan, dan rupanya semangat mereka juga ikut terkubur di sana. Dan mereka lupa apa yang pernah Yesus sampaikan. Untuk kembali mengingatkan, Yesus menampakkan diri untuk kembali mengingatkan bahwa Yesus pernah katakan itu. Tetapi bukan hanya sebatas mengingatkan, Yesus juga ingin menguatkan mereka. Nah, sehingga kalau dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53, ini bicara tentang kenaikan Yesus dan Alkitab dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Maka mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ini puncak dari masa ketika Yesus menampakkan diri dan ending dari semua peristiwa Yesus menampakkan diri, kenaikan Kristus ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Tapi sekali lagi bahwa masa ketika Yesus menampakkan diri adalah masa yang penting sebelum kenaikan Kristus ke surga. Karena masa ketika Yesus menampakkan diri, sekali lagi untuk mengingatkan memori mereka bahwa Yesus pernah katakan. Tetapi juga bukan hanya sebatas mengingatkan, tapi menguatkan mereka bahwa Yesus yang berjanji itu Yesus tidak pernah bohong. Amin. Yesus yang berkata selalu ya dan amin. Yesus yang berjanji selalu menggenapi janji. Kadang mungkin kita menganggap terlambatlah penggenapan janji Tuhan. Tapi Yesus selalu berjanji, Yesus selalu menggenapi janjinya. Dan Yesus ingin kembali menyampaikan hal ini supaya menguatkan iman mereka. Jadi tentu saya ingin mengatakan kembali, setiap penggenapan janji Tuhan hanya satu hal, supaya saudara dan saya diteguhkan bahwa benar iman kita tidak sia-sia, benar kepercayaan kita tidak sia-sia, benar kesungguhan kita beriman kepadanya bukan omong kosong, tapi itu adalah sesuatu yang benar adanya. Sekarang kita perhatikan berikutnya dari fase ketika Yesus menampakkan diri dan dikatakan bahwa yang pertama tadi untuk meneguhkan mereka terkait dengan semua pernyataan Yesus sebelum mati, tetapi juga mengingatkan mereka, bahkan menguatkan iman mereka supaya mereka tidak goyah selamanya. Tapi yang berikut adalah untuk merangkul murid-muridnya. Merangkul murid-muridnya untuk kembali kepada tujuan awal. Saudara perhatikan ketika Yesus mati, setelah Yesus ditangkap lalu kemudian dia disalibkan
dikuburkan. Apa yang terjadi? Murid-murid kembali kepada pekerjaan awal. Ada yang sebagai nelayan. Mereka kembali bukan lagi sebagaimana ketika Yesus sama dengan mereka, jalan sama-sama dengan mereka, dan melayani banyak orang. Setelah Yesus mati dari antara semua peristiwa-peristiwa yang lain, yang ingin saya renungkan adalah, yang perlu kita renungkan adalah peristiwa kematian Yesus. Justru murid-muridnya bukan kembali bergiat melayani Tuhan, tapi justru mereka kembali kepada pekerjaan awal, di mana mereka sudah tinggalkan waktu mereka mengikut Tuhan. Tapi ketika Yesus telah mati, mereka kembali ke pekerjaan awal. Yesus menampakkan diri, tujuan merangkul murid-muridnya kembali kepada tujuan awal. Apa tujuan awal? Yaitu menjalankan misi penyelamatan dunia. Yesus ingin menggeser kembali keadaan mereka, yang mungkinkah kata merangkul ini bicara karena ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Murid-murid semakin dekat dengan Yesus atau mereka lari tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus. Dan apakah ketika Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, ada di antara mereka yang rasa bersalah, yang kemudian rasa malu, mereka gengsi karena mereka, apalagi yang namanya Petrus, sekalipun semua orang gugur iman, dia tidak, saya tidak. Apakah termasuk Petrus? Juga rasa malu. Tapi kemudian yang kita patut renungkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia ingin merangkul kembali murid-muridnya, supaya mereka kembali kepada tujuan awal. Kita juga kemudian renungkan bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus ingin mempersiapkan mereka, merangkul mereka untuk menjalankan misi penyelamatan dengan mempersiapkan diri mereka untuk melihat berbagai perbuatan-perbuatan hebat yang kalau bisa saya istilahkan secara spektakuler akan terjadi. Karena ketika Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan janjinya. Dan janjinya luar biasa. Kamu akan menerima kuasa. Jadi untuk melaksanakan misi penyelamatan, maka Yesus harus bisa merangkul mereka. Supaya sebagaimana tujuan awal mencari murid-muridnya, mereka menjadi orang-orang ring satu Yesus. Supaya mereka jangan kemudian terhilang, tapi mereka kembali dirangkul, sehingga mereka menjadi tim yang kuat bagi penyelamatan dunia. Dan Yesus penting setelah peristiwa kebangkitan, dia merangkul mereka masing-masing. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, itu memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana mereka patut diperlengkapi. Tetapi kita juga harus bisa lihat bahwa untuk menyiapkan diri mereka menyambut peristiwa yang luar biasa, maka murid-murid harus bisa ikut menyaksikan peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Karena Bapak Ibu Saudara coba bayangkan ketika Yesus mati, dia dikuburkan. Dan bukankah Alkitab menjelaskan kepada kita, murid-murid banyak yang hilang arah. Murid-murid tidak lagi mereka kumpul sama-sama, mereka berdiskusi bagaimana cara hadapi situasi setelah Yesus sudah tidak ada. Kan tidak ada lagi di sana. Tidak ada percakapan-percakapan yang hebat yang menceritakan setelah Yesus mati dan murid-murid saling berangkul satu dengan yang lain untuk diskusi terkait dengan bagaimana menghadapi pelayanan ketika Yesus tidak ada. Tidak ada sebenarnya di sana.
Nanti muncul setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, baru muncul ada bahasa di mana mereka ada perkumpulan-perkumpulan, ada percakapan-percakapan. Tapi waktu Yesus setelah dikuburkan, sebelum peristiwa kebangkitan, tidak ada diskusi yang muncul, yang menonjol di sana. Hanya ketika setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah kemudian muncul diskusi-diskusi. Kita dalam perjalanan ke Emmaus, tiba-tiba kita kaget karena ternyata yang bercakap-cakap dengan kita adalah Yesus. Pantasan hati kita berkobar-kobar. Muncul lagi diskusi ketika tanpa Thomas dan mereka berdiskusi. Lalu setelah itu ada Thomas, artinya lengkap murid-murid tanpa Yudas. Karena Yudas sudah tidak ada. Semua yang lain ikut berdiskusi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, bayangkan kalau Yesus tidak menampakkan diri. Apakah waktu Yesus tidak menampakkan diri, Yesus bisa sama-sama dengan murid-muridnya dalam ayat yang ke-50 dalam Injil Lukas pasal 24. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apakah terjadi perkumpulan yang demikian? Saya tidak tahu dalam keilahian Tuhan. Tapi dalam kemanusiaan kita akan mengatakan mereka yang terhilang, tentu mereka dalam peristiwa ini pasti mereka tidak ada. Karena kalau kita coba merenungkan kembali, waktu Yesus sebelum mati melayani, dimanapun Yesus ada. Bukan hanya murid-murid, banyak orang dari setiap desa ikut sama-sama dengan Yesus. Bahkan Yesus berusaha menyendiri, tapi banyak orang suka cari Yesus. Dan peristiwa setelah kematiannya, bukankah cerita itu berhenti atau tidak menjadi jelas lagi? Tidak menjelaskan semua orang yang pernah Yesus layani mereka kumpul memuji menyembah Tuhan. Tidak ada catatan lengkapnya. Tapi kemudian saya coba ingin membayangkan kembali bahwa kalau Yesus tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya tidak ingat tentu, sehingga Yesus harus mengingatkan mereka. Tapi peristiwa ketika Yesus naik ke surga bisa jadi tanpa disaksikan murid-muridnya. Karena mereka sudah kembali kepada pekerjaan awal. Artinya apa? Mereka sudah melupakan semua peristiwa yang pernah terjadi. Yesus merangkul mereka, membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dan Alkitab katakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi peristiwa kenaikan Kristus adalah peristiwa mujizat yang luar biasa. Peristiwa spektakuler terjadi. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa yang diawali dengan peristiwa Yesus merangkul murid-muridnya. Merangkul setiap orang supaya dia bisa melepaskan berkat. Sebagaimana awal Yesus selalu memberkati. Dan Yesus rindu melepaskan berkat momen ketika dia naik ke surga. Sehingga sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa semua peristiwa demi peristiwa yang kita alami sebelum, entah baik, entah tidak baik, entah susah ataupun senang. Peristiwa-peristiwa itu membawa kita untuk melihat satu mujizat kepada mujizat yang lain. Amin. Jadi jangan pernah kita menjadi pribadi yang kecewa, lalu seperti murid-murid tinggalkan misi awal. Sekali lagi, mujizat murid-murid menyaksikan kenaikan Kristus ke surga supaya mereka menjadi saksi hidup bagaimana meneguhkan apa yang Tuhan pernah katakan. Dan ini pengalaman pribadi yang kemudian Yesus ingin murid-murid ini alami sendiri. Peristiwa kedua, ini peristiwa terkait dengan setelah kenaikan Kristus ke surga,
yang disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa kedua setelah Yesus naik ke surga, dan Alkitab menjelaskan buat saya dan saudara dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan begini, ayat 16, Kisah Para Rasul pasal 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 17. Maafkan ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana mereka menerima kuasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu digenapi. Tapi saya kembali ingin mengingatkan kita di dalam ayat yang ke-9 dan selanjutnya dikatakan begini. Sesudah ia mengatakan demikian, perhatikan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bukankah saudara pasti akan sama dengan murid-muridnya? Ketika kita kumpul sama-sama menyaksikan Yesus naik ke surga, pasti mata kita ini tidak mau beralih ke kiri kanan. Kita terus melihat sampai Yesus hilang dari pandangan. Pasti ada bagi saya dan saudara. Mereka masih lihat, orang Ambon bilang masih nganga ke langit. Dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi peristiwa ini membawa kita untuk mengingat kembali tentang kedatangan Kristus kali kedua. Dan murid-muridnya, Yesus ingin meneguhkan hati mereka supaya mereka menjadi pribadi yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Saya minta nanti pelayan boleh maju atau naik ke altar ini. Tapi saya ingin kembali menyampaikan bahwa Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa kepada murid-murid. Sebagaimana sudah tadi saya katakan, kenaikan Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa mujizat yang hebat. Tapi Yesus juga memberikan janji dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi peristiwa yang lain yang Yesus ingin murid-murid supaya jangan terlewatkan berkat adalah peristiwa tentang dicurahkannya Roh Kudus. Sehingga di dalam pasal 2, saudara perhatikan di sana. Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul pasal 2, janji itu digenapi buat murid-murid. Dan tentu kita akan mengatakan begini, apakah berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Karena ketika murid-murid setelah menerima kuasa atau janji itu digenapi, murid-murid mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Petrus yang awalnya seorang penakut, dia sekarang tidak lagi. Murid-murid yang awalnya semua pada orang-orang yang biasa, mereka hanya menjadi pengikut biasa, menjadi pengikut Yesus lakukan mujizat, mereka menyaksikan. Setelah mereka menerima kuasa, mereka bukan lagi hanya sebagai orang yang menyaksikan, tetapi mereka sendiri yang melakukan sesuatu yang luar biasa.
perbuatan-perbuatan hebat terjadi, yang itu terjadi murid-murid melakukannya oleh kuasa yang Tuhan sudah beri buat murid-muridnya. Sehingga dengan demikian murid-muridnya begitu menjadi luar biasa. Kesaksian demi kesaksian, sejarah gereja menjelaskan buat kita betapa Tuhan pakai murid-murid dengan sangat hebat. Saya tidak mau bicara banyak murid, tapi salah satu contoh Petrus. Petrus menjadi seorang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan pertama. Waktu Yesus naik ke sorga, mereka ada di sana. Waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka ada di sana. Karena ini bicara tentang paket berkat yang tidak terlewatkan. Jadi mereka tidak pusing lagi dengan semua kegagalan masa lampau. Petrus yang adalah orang gagal pernah menyangkal Yesus, tidak lagi melihat dan tergoda dengan kegagalannya. Saya mau mengajak supaya kita jangan tergoda, jangan kita terkecoh dengan kegagalan hari-hari kemarin. Kita lihat ke depan, kita lihat di sana. Tuhan telah membuka tabir semua hal di depan, ada mujizat demi mujizat. Dan murid-murid pernah menyaksikannya. Murid-murid sendiri mengalaminya. Kadang mungkin kita semua suka tergoda melihat kegagalan di belakang kita. Bahkan kita juga terpengaruh melihat kegagalan orang lain. Sekarang waktunya kita melihat kesuksesan di depan. Sekarang waktunya kita dengan iman mengatakan Roh Kudus dicurahkan, kenaikan Kristus ke surga menjadi satu bagian dari paket penggenapan janji Tuhan bahwa Dia akan mencurahkan rohnya ke dunia ini. Teristimewa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bukan akan dicurahkan, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Bukan Yesus akan naik ke surga, Yesus sudah naik ke surga. Jadi Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan roh itu ada di hati saya dan saudara. Roh Kudus itu ada di tempat ini. Roh Kudus yang dapat mampu mengubah saya dan saudara. Roh Kudus yang dapat mampu mencerahkan pikiran kita semua. Roh Kudus saudara yang dapat mampu memperbarui setiap hati saya dan saudara. Sehingga kita akan menjadi manusia-manusia baru. Dan Alkitab katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup kita yang sudah diubahkan, siaplah terima mujizat demi mujizat. Terimalah pemulihan demi pemulihan. Terimalah berkat demi berkat. Terimalah penggenapan janji demi penggenapan janji. Karena Yesus yang berjanji, Dia selalu genapi janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini.